بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك خير الصحب سلمنا وأسلافنا وأجدادنا وهم الصالحون وغير مسلمنا والحب أحسن وحب أهل مسلمنا وحب سعد مشاركنا وحب علي محمد مسلم أمسك اللهم اهده نيتنا في نيتهم ونعطيهم عليهم وسلم وسلم نستحب أرواحهم طاهرية زكية في هذا اليوم في هذا المجلس ونسأل أرواح والدنا مشايخنا على هدينا خلونية صالحة جامع شاملة محيدنا من الآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا عليك
بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وقربه ودوامه واجعلني محبوبا في قلوب عبادك الصالحين وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا دائما بلا زوال يا ممليا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما الشلاء حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Akhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di akhir bulan, setiap bulannya kita membahas kitab Dzakhirah Muhammadiyah dan Asy-Syifa. Pada kajian kitab Dzakhirah Muhammadiyah kita sampai pada pembahasan tentang azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah lewat dari kita istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istri yang paling lama hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 25 tahun bersama Rasulullah, dan dari Sayyidah Khadijah lahir 6 orang anak. Ya. Yang lain tidak menghasilkan keturunan buat Nabi Muhammad kecuali hanya Sayyidah Khadijah dan Sayyidatuna Maryam Al-Qibtiyah. Di Sayyidah Khadijah ada 6 ya. Abdullah, Qasim, kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Adapun Ibrahim itu dari istri yang lain, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam suka duka dialami oleh Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Di awal-awal dakwah Nabi Muhammad enggak seperti di akhir-akhir dakwah Nabi Muhammad. Penodongan, ancaman seperti kita ketahui, cacian, makian, percobaan pembunuhan dan sebagainya. Tidak jarang Sayyidah Khadijah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki sebagainya. Bahkan tidak sedikit dari harta Sayyidah Khadijah itu dikeluarkan oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah kita angkat kemarin pembahasan tentang bagaimana cerita tentang Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lagi menyusui ya, lagi menyusui Sayyidatul Fatimah. Lagi sedang menyusui, ternyata air yang keluar namanya darah ya, pasti dilepehin sama bayi kan, kelihatan sama Rasulullah. Yang kalau langsung ditelan kelihatan yang keluar bukan susu, ternyata darah. Rasulullah menangis. Ya, Rasulullah menangis. Kenapa? Berarti kan asupan nutrisi pada Sayyidah Khadijah kurang.
makanan kurang. Ya, makanan kurang. Yang keluar bukan susu, darah. Rasulullah menangis. Ya, setelah kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, jika aku meninggal dunia dan hartaku sudah habis, ya, dan kau membutuhkan untuk dakwah di sebuah tempat yang jauh menyeberangi sebuah lautan, ambil tulang-tulangku, jadikan perahu untuk kau berdakwah ke sana. Coba. Ya, itu sebuah kiasan inginnya Sayyidah Khadijah, walaupun hidup dan mati ingin bersama Nabi Muhammad dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kasih kepada kepada Sayyidah Khadijah enggak terkalahkan. Walaupun ada Sayyidatuna Aisyah yang perawan, ya. Walaupun ada Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah, ada Sayyidatuna yang dari Yahudi itu, ya, bangsa Yahudi yang nanti ceritakan, yang cantik-cantik, tapi tetap cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah sangat sempurna. Sampai dikatakan, ini ruziktu hubbaha, aku ini udah dianugerahi cinta kepada Sayyidah Khadijah yang dalam. Ya, jadi apapun, karena yang paling lama bersama Nabi Muhammad itu Sayyidah Khadijah. Umur Rasulullah umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah di umur ke-50. Ya, di umur ke-50 tahun. Hijrah ke Madinah 63, Rasulullah meninggal. Berarti kan istri Rasulullah enggak terlalu lama hidup bersama Rasulullah. Ya, antara 12 sampai 13 tahun. Tapi Sayyidah Khadijah 25 tahun. Dari punya apa-apa sampai enggak punya apa-apa. Radhiyallahu ta'ala wa radhaha. Ya, mudah-mudahan istri kita, putri-putri kita jadikan istri-istri yang seperti Khadijah. Walaupun tidak 100% seperti Sayyidah Khadijah, tapi ada dari akhlaknya, sifatnya yang dimiliki oleh para istri-istri kita, ya. Putri-putri kita seperti Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua, ya, sampai pada yang kedua. Wa ba'dahu, kemudian summa Saudah binti Zam'ah. Kemudian istri yang kedua Rasulullah adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, beliau memang nikah bersama Rasulullah, udah janda, ya, udah punya anak 2, dan menikah dengan Sakran bin Amr. Dia termasuk termasuk as-sabiqunal awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam. Sampai hijrah ke Habasyah yang kedua kali ikut. Sampai pulang ke Madinah, ya, sampai pulang ke Mekah, sebelum hijrah ke Madinah suaminya wafat, yaitu Sakran bin Amran, ya. Suaminya wafat. Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah setahun, salah satu sepupunya Saudah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan, ya, nikah lagi, karena bagaimana Rasulullah sendiri setahun, ya, setahun bersama sendiri dalam kesendirian, pasti ada yang ingin membantu Rasulullah, ya, ada yang ingin melayani Rasulullah SAW. Kemudian menawarkan kepada Rasulullah, itu salah satu sepupunya, ya, namanya saya lupa. Ya Rasulullah, sudah setahun kepergian Sayyidah Khadijah, aku dapati dalam dirimu rasa-rasa, ya, kangen, kesepian, sebagainya. Apakah tidak mau menikah lagi? Rasulullah mengatakan, apakah ada yang pantas untukku, wahai fulanah, namanya lupa anak. Mau yang perawan apa yang janda ya Rasulullah? Terserah. Kalau perawan Aisyah binti Abi Bakar, kalau janda Saudah binti Zam'ah. Ya, akhirnya itu Rasulullah SAW awal memilih Saudah binti Zam'ah. Menikah Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Karena hijrah ke Madinah itu mulai udah dekat-dekat hijrah ke Madinah. Ya, karena hijrah ke Madinah 10 kenabian, ya.
13 kenabian hijrah ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah nikah dengan Sayyidatuna Saudah. Sayyidatuna Saudah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang salehah, terkenal dengan kedermawanannya, sampai dilakopi Ummul Masakin. Ya, sampai Sayyidatuna Aisyah pun iri kepada bagaimana kesolehannya Sayyidatuna Sayyidatuna Saudah. Sampai beliau mengatakan ada kecemburuan, ya. Ma min imra'atin uhibbu an akuna fi masrahiha min Saudah binti Zam'ah. Hiya imra'atun dzu hadakin. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada satu perempuan yang aku berharap aku menjadi dia. Ya, coba bayangkan. Tidak ada satu perempuan yang aku berharap aku menjadi dia kecuali pada Saudah binti Zam'ah. Allah. Sayyidah Fatimah aja, Sayyidah Aisyah pengen seperti Sayyidah Saudah. Gimana sosok Sayyidatuna Saudah ini? Ya, kemudian karena Sayyidatuna Saudah ini sudah tua, ya, akhirnya itu Rasulullah ingin menceraikan. Dapat kabar Rasulullah takut nggak bisa memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW, ya, sudah tua. Akhirnya itu Sayyidah Saudah ingin diceraikan ya Nabi Muhammad. Kedengaran Sayyidah Saudah, kesedih Sayyidah Saudah, ya Rasulullah, aku sudah tidak butuh dengan lelaki, maksudnya udah hidup nggak butuh pendamping laki-laki, tapi aku ingin di hari kiamat dibangkitkan menjadi istri-istrimu ya Rasulullah. Maka satu malam giliranku aku hadiahkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Jadi satu malam ini, jadi giliranku ini aku hadiahkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah 2 malam. Ya kan, semuanya semalam. Sayyidatuna Aisyah 2 malam. Malam yang pertama itu kepada malam yang pertama jatah malamnya Sayyidah Saudah, jatah kedua malam Sayyidatuna Aisyah. Jadi 2 malam bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal dalam riwayat di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang bilang di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Si Rasulullah SAW. Beliau punya kuwatul hadak, disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, hiddah itu kecerdasan tinggi. Ya, punya kecerdasan tinggi Sayyidatuna Saudah ini. Punya kesabaran yang kuat Sayyidatuna Saudah. Radhiyallahu anha ardhaha wa nafa'ana biha bi ulum bidani amin. Kaburat indahu. Sayyidah Saudah mulai tua bersama Nabi, sudah lanjut usia, takut enggak bisa memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Farada an yutalikaha, maka Rasulullah ingin mentalaknya, menceraikannya. Fawahabat yaumaha li Aisyah, kemudian dia menghadiahkan jatah malamnya, bermalamnya Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat, Sayyidah Saudah mengatakan, la hajata li firijal, aku enggak butuh teman laki-laki. Wa inna ma uridu an uhsyira fi zaujatika ya sallallahu alaihi wasallam. Aku cuma ingin nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama istri-istrimu ya Rasulullah. Allah. Keinginan yang tinggi ini. Ya. Ingin, enggak butuh kelonan laki-laki ibaratnya, nggak butuh bersama laki-laki, tapi butuh keinginan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangkitkan bersama isi-isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu dikasihkan. Jadi Sayyidah Saudah semenjak ucapan itu nggak pernah lagi tidur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia beliau menyendiri, tapi tetap diperhatikan sama Nabi Muhammad, ya, bukan berarti begitukan saja, itu diperhatikan. Nafkahnya, makannya diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW. Cuma bersendiri, nggak tidur sama Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Sendiri hidupnya. Wa min khasaisiha, nah ini, wa min khasaisiha termasuk dari kekhususan Sayyidatuna Saudah, annaha infaradat bin Nabi. Infaradat, menyendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mauti Khadijah salasa awam, setelah meninggal Khadijah 3 tahun. Ya, waqad matat sana 55 min al-hijrah. Beliau meninggal tahun 55 dari kenabian, dari hijrah. Dari tahun 55
Hijriyah. Jadi ini zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tahun ke-55 kenabian. Summa Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardhaha. Wallahu a'lam. Ya, sedikit. Paham? Ya, mudah-mudahan itu sekelumit tentang bagaimana sosok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah binti Zam'ah. Kita masuk pada Asy-Syifa. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidar amin al-fasl 'ashir fi ma'adhara Allah ta'ala fi kitabih al-ankal wa minhu qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masih berbicara tentang apa yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam Al-Qur'an yang berbeda dengan apa yang dikhususkan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman in wallahu yu'simuka minan nas. Ya, Allah menjagamu dari gangguan-gangguan orang-orang. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurunallaha wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Rasulullah pernah berdarah dalam beberapa kejadian, dalam beberapa peperangan. Dalam perang Uhud Rasulullah sampai berdarah pelipisnya Nabi, keningnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maksud dari ya'simuka minan nas itu apa? Ya, perlu ya, kita kan sering membaca bahwa Rasulullah diganggu, Rasulullah dilempar, Rasulullah dipukul, Rasulullah di ini. Nah, itu maksudnya apa? Sedangkan dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungimu dari gangguan-gangguan orang. Maksudnya dijawab oleh Sahibus Syarah bahwa dijaga jangan sampai orang membunuh Nabi Muhammad SAW atau menawan Nabi Muhammad SAW. Adapun Rasulullah diganggu, Rasulullah berdarah itu manusiawi. Agar apa? Kata ulama agar sahabat tidak berkeluh kesah ketika mereka berdarah, ketika mereka diganggu. Ya, kalau Nabi Muhammad perfect misalkan enggak berdarah, enggak orang sulit mengganggunya, orang sulit mendalimi Nabi Muhammad, akhirnya tuh sahabat-sahabat merasa akan gimana gitu, ingin mengikuti Nabi Muhammad tapi enggak bisa, akhirnya tuh sedih. Ya, ingin membela Nabi Muhammad tapi enggak bisa, kenapa? Berdarah, Nabi Muhammad enggak berdarah. Nah, untuk menjaga perasaan para sahabat yang berdarah, maka Nabi Muhammad juga ketika perang berdarah. Nabi Muhammad ketika perang kena lempar. Nabi Muhammad ketika perang mau sampai bisa dibunuh. Itu menjaga biar sahabat juga giat dalam Nabi Muhammad aja perang berdarah, masa saya takut berdarah sih kan gitu. Akhirnya itu mereka mau berperang. Kalau Nabi Muhammad enggak berdarah, iya Nabi Muhammad saya pasti berdarah, enggak. Takut enggak kayak Nabi Muhammad. Nah, itu enggak jadi perang. Karena Nabi Muhammad berdarah, Nabi Muhammad karena diganggu, akhirnya itu mereka juga mau. Ya, ketika dalam perang pasti berdarah. Oh iya, berdarah enggak apa-apa, Nabi Muhammad berdarah sehingga perang. Nabi Muhammad diganggu, ya kita juga ikut diganggu. Jadi biar sahabat-sahabat yang lain tidak keluh kesah tentang apa yang tertimpa oleh mereka. Ya, jadi maksud Allah menjaga Rasulullah itu maksudnya tidak ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad dan tidak ada yang bisa menawan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam perang Uhud aja coba bagaimana kita baca sejarah Nabi Muhammad. Ya, udah jatuh ke lubang yang dibikin sama orang kafir, langsung dihantam dari sana, dihantam dari sini, giginya berdarah, pelipisnya berdarah. Coba. Ya, sampai gigi ininya Rasulullah berdarah, copot. Ini helmnya besi itu buat perang itu, ya besinya nancep di sini, coba bayangkan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai pada ayat yang lain, surat Al-Kautsar. Wa minhu qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar menjelaskan kepada kita, inna a'taina kal kautsar, Allah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ya. Nanti ada tafsirannya ya. Yang jelas Allah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih. Nah, ini salat maksudnya salat Idul Adha. Wanhar nyembelih kurban ya. Dan lain sebagainya, ada makna tafsir-tafsir yang lain. Cuma bukan itu yang titik pembahasan kita. Titik pembahasan kita, inna atayna kal kautsar, inna sya'naka huwal abtar ya. Inna sya'naka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu, yang membencimu, huwal abtar, dialah yang abtar, dialah yang enggak punya keturunan. Jadi ayat ini turun ketika Sayyidina Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat. Putra Nabi wafat, Sayyidina Ibrahim. Nah, orang-orang kafir mengatakan abtar, wah Muhammad abtar, Muhammad abtar. Apa? Rasulullah itu nggak punya anak lagi, lakinya udah nggak ada. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, udah nggak punya keturunan lagi. Ya, nggak punya keturunan laki lagi, yang ada perempuan. Abtar dah, nggak ada keturunan lagi, kata Nabi, kata mereka. Allah balas dengan surat Al-Kautsar ini. Inna atina kal kautsar. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat menggunakan huruf inna. Inna li taugid ya. Inna maksudnya menunjukkan atil azamah, keagungan. Sesungguhnya kami wahai Muhammad. Wah. Jadi menunjukkan akan keagungan Allah dan keagungan yang diberi. Ya, keagungan Sang Mu'ta dan pengagungan Sang Mu'ti. Pengagungan. Jadi inna ini menunjukkan akan keagungan yang diberi dan keagungan yang memberi. Maka dengan kalimat inna, ya kita bicara kami ya dan bersama yang lainnya. Berarti kan kita ngomong di depan orang yang terhormat ya. Kita ngomong di depan orang yang terhormat. Kami nggak mungkin ya saya apa enggak, tapi pakai kalimat kami. Berarti kan menunjukkan yang kita ajak bicara ini adalah orang terhormat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna. Inna sesungguhnya kami. Berarti ini menunjukkan akan kebesaran Nabi Muhammad. Dalam ucapan Rasul, dalam ucapan Allah saja sudah terkandung makna seperti itu. Pengagungan terhadap Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggunakan kalimat inna juga untuk apa? Tasywiq, untuk ibaratnya sebuah pengharapan besar. Agar ada dalam diri seseorang yang dibicarakan itu ada pengharapan besar gitu. Ya, kayak misalkan mau kemana Pak? Besok ana pasti datang ke rumah ente. Kira-kira ada perasaan menunggu nggak ente kira-kira? Ada nggak? Ada kan? Nah itu maksudnya. Allah bikin Rasulullah ada perasaan menunggu gitu. Ada bener nih, pasti nih gitu. Jadi ada tasywiq di situ, ada perasaan menunggu, ada perasaan menunggu lah, tasywiq kangen itu. Ibaratnya kalau tasywiq kangen ya. Jadi lewat inna, dan juga untuk menafikan syubhah. Jadi satu hal yang nggak mungkin. Jadi dinafikan sama Allah. Kalau kita ngomong, pasti ana datang ke rumah ente. Kira-kira ada hal yang meragukan nggak kalau udah ngomong gitu? Hah? Nggak ada kan? Nah, untuk menghilangkan meragukan dan menunjukkan kalimat tasywiq, Allah gunakan inna. Hebatnya kalimat Allah Subhanahu wa taala ya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kalimat inna, Allah menjadikan Nabi Muhammad mulia dan menjadikan Nabi Muhammad harapan besar kepada Allah, yakin akan datangnya sebuah pemberian yang besar, dan juga tidak ada lagi pikiran Nabi Muhammad yang ini nggak mungkin, nggak ada itu. Sehingga dengan kalimat inna ataina kal kautsar dikatakan a'lamahullah azza wajal bima atah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad dengan apa yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar dari wazan fau'al. Ya. Fau'al itu menunjukkan arti banyak. Maka nanti kata-katanya maknanya beda-beda. Kalau yang pertama Al-Kautsar haudhuhu, ada yang bilang haudhuhu. Al-Kautsar ini adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna al-Kautsar?"
apakah kalian tahu Kausar itu apa? Sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Naharun fil jannah wa adani rabbi. Ya, Kausar itu sungai yang Allah janjikan untukku nanti di hari kiamat. Ya, tariddu alaiha ummati. Semua umatku akan datang ke sana semua. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikan kita semua orang-orang yang datang ke telaganya Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umatku akan datang ke telagaku. Ya, di antara mereka nanti ada yang minum dengan gelas-gelas yang disediakan, ada yang minum langsung dari tangannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk minum dari tangan Nabi Muhammad. Ya, kata Rasulullah, jumlah gelasnya itu lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Airnya lebih bersih, ya, lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Yang meminumnya nggak akan haus selama-lamanya. Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk yang minum telaga Kausar. Letaknya di mana? Ada yang bilang telaga Kausar itu letaknya di dalam surga. Ada yang bilang telaga Kausar itu letaknya di luar surga. Jadi setelah menyeberangi Shiratal Mustaqim, nah itu kaum mukminin dan umat Nabi Muhammad minum di telaga itu dulu. Minum telaga itu baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang di dalam surga. Ala kulli hal, nanti kita lihat bareng-bareng. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bareng-bareng ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidah Aisyah kalau dikatakan dalam riwayat kalau kau ingin mendengar suara gemuruh sungai telaga Kausarku, maka kau tutup telingamu. Ya, telingamu kanan kiri tutup dengan jarimu, tutup. Nah, itu suara itulah suara gemuruh sungai telaga Kausar. Ya, udah pernah coba belum? Udah pernah coba belum? Coba aja tutup sekarang. Tutup aja, ya jangan pura-pura, tutup aja gitu, tutup aja, oke pura-pura. Ya, tutup. Nah, ya, jangan adzan. Ya. Ada yang bilang itu suara angin, ya, angin yang ada dalam tertahan sehingga dia nggak bisa keluar, sehingga mengandung suara. Ya, kata ulama tidak jadi masalah walaupun itu adalah suara angin yang ada di telinga kita karena kita pampet kemudian dia nggak kuat sehingga menghasilkan suara. Tapi tidak menjadi bukan satu hal yang mustahil. Apa yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang gaib bisa kita rasakan dengan hissi. Ya, sesuatu yang gaib bisa kita rasakan secara hissi, secara hawas kita, panca indera kita ya bisa merasakan. Ya. Jadi bukan satu hal yang mustahil ketika kita nutup telinga kita mendengar suara gemuruh telaga Kausar. Bukan satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib itu bisa kita rasakan dengan hawas kita nih, sebuah dengan panca indera kita. Kadang-kadang kita lagi duduk sendiri atau kok kayak ada yang lewat ini, ya gitu. Kan gaib nggak kelihatan, tapi kita bisa merasa gitu. Ya, atau kayaknya ada yang liatin nih. Bisa begitu nggak? Hah? Bisa nggak? Itu kan gaib, tapi kita bisa merasakan. Nah, begitulah telaga Kausar kata ulama, satu hal yang gaib tidak mustahil kita bisa merasakan dengan hisiah kita, perasaan kita. Ya itu kata Nabi Muhammad, ya itulah benar apa kata Nabi Muhammad, ketika kita menutup telinga kita, itulah suara telaga Kausar. Walaupun orang-orang lain mengatakan itu bukan suara telaga Kausar, itu suara gemuruh telinga, ya, udara yang telinga nggak keluar ketika kita pampet sehingga menghasilkan suara dalam. Terserah mau bicara apa, kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Itu tentang Kausar. Wakila naharun bil jannah, dan bilang sungai doang di surga. Jadi bukan telaga, sungai doang di surga. Wakila al khairu katsir, ada yang bilang kebaikan yang sangat banyak. Karena emang diambil dari kalimat wazannya itu fau'al Kausar. Jadi khairu katsir. Ya.
Bahkan dalam syarahnya Asy-Syifa itu wal adhar, ini pendapat yang mutamad, pendapat yang kuat. Al-Kautsar adalah al-khairu katsir. Li'annahu fa'al min al-kasra bimana al-mufritul mubalik fiha. Jadi kebaikan yang sangat banyak, yang berlebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kautsar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-Kautsar huwa al-khairu katsir. Riwayat hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-Kautsar huwa al-khairu katsir, kebaikan yang banyak. Alladzi atahullah, yang Allah Subhanahu berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rawahul Bukhari. Ya. Ala kulli hal mau ikhtilaf para ulama, yang jelas inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ya, yang kebaikan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada yang bilang itu haudah, ada yang bilang nahrun, ada yang bilang al-khairu katsir. Intinya Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan pemberian yang sangat banyak, sangat agung, sangat mulia. Wakila al-Kautsar ini asy-syafa'ah, ada yang bilang syafaatul uzma. Nanti di yaumil qiyamah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang sudah tidak ada yang mampu lagi untuk menyelamatkan diri mereka karena saking dahsyatnya ahwal yaumil qiyamah, mereka datang kepada Nabi ini Adam, nafsi-nafsi, Nabi Idris, nafsi-nafsi, Nabi Nuh, nafsi-nafsi, semuanya nafsi-nafsi. Ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang memproklamirkan analaha, analaha. Ya, saya lah yang berhak memberikan syafaat, saya akan memberikan syafaat. Ya, sujudlah Nabi Muhammad ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasfa' tu syafa'. Inilah ini. Kalimat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak milih-milih. Wasfa'atu syafa', berikan syafaat. Ya, aku akan izinkan kamu memberikan syafaat kepada siapa saja, Allah. Bahkan Nabi Muhammad turun ke dalam neraka untuk mencabut orang-orang kekasih orang-orang umat Nabi Muhammad kan. Ya. Ketika Allah turunkan firman Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu wahai Muhammad sampai hatimu ridha. Sampai dikatakan dalam tafsir, apa yang menjadikan Rasulullah ridha? Tidak ada satu umatku kecuali semuanya masuk ke dalam surganya. Ya, idzan la arda wahid min ummati finnar. Kalau begitu, aku enggak rela satu umatku masuk ke dalam neraka. Ya, bahkan banyak riwayat-riwayat hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah perhatian kepada umat akhir zaman. Ya, kepada umat akhir zaman akan diberikan syafaat. Dalam hadis Rasulullah bersedih. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih, nangis. Kemudian Jibril mengatakan kepada Allah tentang perihal Rasulullah. Allah mengatakan, tanya apa yang diinginkan. Ya Rasulullah mengatakan, umatku bagaimana? Ya, akhirat itu sampai kepada Allah mengatakan, urusan umatmu aku serahkan kepadamu. Ibaratnya kalau mau siksa, mau ke surga semua, terserah. Udah urusan umatmu, ente mau hisab bagaimana? Mau dihisab mau enggak, urusan umatmu sama ente aja ya Muhammad. Coba bayangin. Ya, ini kecerdasan Nabi Muhammad. Ya, kecerdasan tingkat tingginya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku ini hambamu. Aku bagi umatku seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, nggak mungkin aku bisa memberikan sayang kepada keseluruhannya, karena sayangku ini terbatas. Sayangmu lah yang tidak terbatas. Aku serahkan urusan umatku kepadamu ya Allah. Kemudian Allah begitu mengatakan apa? Tidak ada satu orang dari umatmu kecuali semuanya aku masukkan dalam surgaku. Allah. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih banyak hadis-hadis ya tentang syafaat. Sampai dikatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga berlaku untuk orang-orang pendosa besar untuk umatku. Pendosa besar dapat syafaat dari Rasulullah, apalagi yang pendosa kecil. Ya, pendosa besar aja dapat syafaat dari Nabi Muhammad, apalagi pendosa-pendosa yang kecil. Kita ini termasuk yang kecil apa yang besar ini? Mau kecil mau besar insya Allah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan wah nanti tentang syafaat Muhammad, Nabi Muhammad di neraka, ayo kita main maksiat. Ntar kita Nabi Muhammad, kita punya orang dalam Nabi Muhammad. Soal khatimah aja meninggal kita, neraka dulu, naudzubillah. Ya,
Takutnya nggak diakui sama umat Nabi Muhammad, yang nggak diakui sama Nabi Muhammad sebagai umatnya. Naudzubillah. Ya. Al-Kautsar, wakila asy-syafa'ah. Ada yang bilang Al-Kautsar ini adalah syafaat. Wakila al-mu'jizat al-katsirah. Ada yang bilang adalah mukjizat yang banyak. Al-Imam Syuyuti sampai punya kitab khusus tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai ribuan. Tidak ada yang dimiliki para anbiya sebelumnya kecuali dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang dimiliki Nabi Muhammad dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Dan mukjizat Nabi Muhammad lebih agung daripada mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada mukjizat yang dimiliki para nabi kecuali Nabi Muhammad punya. Dan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad tidak ada yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu lebih agung daripada mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Ya. Contoh, keluar air dari jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita ceritakan ada 4 kejadian jari jemari Rasulullah mengeluarkan air. Itu lebih utama, lebih agung dibandingkan Nabi Musa yang memukul batu dengan tongkatnya, keluarlah air. Ya, dari dari batu yang dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu tok batu bisa jadi emang sumber air ada di situ, di dalam batu keluar air. Tangan, ya darahnya, dagingnya, tapi bisa mengeluarkan air. Sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizatul katsirah. Wa qila an-nubuwah, ada yang bilang an-nubuwah, kenabian yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al-ma'rifah, ada yang bilang al-ma'rifah al-kamilah, ma'rifah yang sempurna yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada berapa pendapat? Al-Kautsar, ada yang bilang khawduhu nahrul bil jannah, al-khair katsir, asy-syafa'ah, al-mujizah katsirah, an-nubuwah, al-ma'rifah. 7 aqwal, 7 pendapat ulama tentang Al-Kautsar. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang lebih agung, yang lebih luhur, yang lebih banyak dibandingkan apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Mau itu maknanya haud, mau maknanya itu nahar, mau maknanya itu khair katsir, al-muhim inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ajaba an aduwihi. Kemudian Rasulullah menjawab ucapan musuhnya seperti As bin Wa'il ketika Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah dari Maria Qibtiyah meninggal dunia. Ya, Muhammad abtar, Muhammad nggak punya keturunan lagi. Ya, Rasulullah ada sedih situ. Dari ya maklum lah cacian, makian yang dialami Nabi Muhammad, manusia punya perasaan sampai Allah mengatakan inni a'lamu ma fi sadrika mimma yaqulun. Aku tahu wahai Muhammad keluh kesah, ya gelisah hatimu terhadap apa yang mereka katakan terhadapmu. Apa yang kata Allah katakan? Biar sembuh hati Nabi Muhammad, Allah pilih apa? Fasabbihu wasjud. Ya, bertasbihlah kepada Allah dan sujudlah. Sehingga tahu lama kalau ente gelisah, ente sumpek, ente lagi galau pikiran, ya nggak mood, bertasbihlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, itu sembuh insyaallah. Ya, sholat maksudnya sholat, Allahu Akbar. Masih galau juga Pak Ustadz, baca istighfar. Masih galau juga, baca Al-Quran. Masih galau juga, nyelam aja dan nyelam. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya, Allah jauhkan dari kesumpekan hati dan kesumpekan jiwa ya. Waradda alaihi qaulahu, Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap ucapan musuh-musuhnya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, inna syani'aka wal abtar. Ai aduwaka wa mubghidaka. Musuhmu, orang yang membencimu, wal abtar. Dialah yang abtar, yang enggak punya keturunan. Ya. Al-abtar al-hakil ad-dalil. Jadi orang yang kagak punya orang yang enggak punya kemuliaan, orang yang hina, orang yang rendah, itu abtar.
Awal mufradul wahid, atau orang yang sendiri, yang menyendiri, gak punya anak, gak punya keturunan. Ya, al mufradul wahid. Kemudian au alladzi la khaira fi, atau yang tidak ada kebaikannya. Ketika dia meninggal dunia, udah nggak disebutin kebaikannya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau meninggal dunia sampai sekarang, nama beliau diagungkan, dimuliakan, sejarah beliau dibaca, diikuti, ya, sebagai uswah. Keturunan beliau sampai saat ini ada, ya, sampai saat ini masih yang sudah wafat radhiyallahu ta'ala anhum, yang masih ada para habaib kita hafidhahumullah warahumullah, semoga Allah menjaga mereka, melindungi mereka, ya, karena mereka amanun li ahli ard, mereka adanya di muka bumi ini sebagai apa? Pemberi keamanan untuk dunia kita. Selama ada ahlul bait di muka bumi ini, nggak akan ada musibah. Ya, kalaupun ada musibah nggak akan habis begitu, nggak, masih Allah sisakan. Beda kalau umat-umat terdahulu dihabiskan, dilantakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak, hanya beberapa orang saja. Ya, enggak habis begitu, dihabiskan oleh Allah, enggak. Ya, enggak ada istisal, enggak ada. Jadi tetap ada musibah, ada bala, cuma tidak istisal, tidak habis rata begitu, enggak. Hanya beberapa orang yang diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang terjaga. Apalagi sekarang masalah pandemi, baru virus baru lagi nih, varian baru. Kayak hoka-hoka bento aja nih, ada varian baru. Ya, jangan khawatir, jangan panik. Kata Ibnu Sina, panik setengahnya penyakit. Ya, panik setengahnya penyakit. Sabar setengahnya apa? Sabar setengahnya obat. Ya, panik itu setengahnya penyakit, tenang ya. Panik setengahnya penyakit, tenang setengahnya obat. Dan sabar mulai tahap awal dalam kesembuhan. Nggak usah khawatir. Ya, tetap kita dianjurkan pemerintah protokol kesehatan. Sudah, kita pakai masker, kita hand sanitizer, kita desinfektan dan sebagainya. Kita minta, dan juga mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan, penjagaan. Bacalah Al-Quran, baca zikir-zikir. Ya, dalam sebuah hadis kan katakan, ketika Allah menurunkan bala, ketika Allah menurunkan musibah, Allah jauhkan musibah itu di ahli masjid, orang-orang yang sering ke masjid. Ya, ketika Allah menurunkan bala, Allah turunkan musibah, ya Allah jauhkan itu semua dari orang-orang yang sering ke masjid, di ahli masjid. Allah jauhkan itu. Lah itu sering ke masjid kena juga, ya emang udah takdirnya bagaimana. Yang jelas janji Nabi Muhammad, kita akan terlindungi dari itu semua. Kalaupun kena, ya kita minta kelutupan Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti ada orang ustadz yang kena corona munafik, wah kena pisan dia. Nauzubillah. Ya, mau ustadz mau nggak ustadz tetap yang kena makan karena tinggal kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Ya, karena jangan takut, ya kita punya kekuatan yang lebih hebat lagi, kita punya penjagaan yang lebih hebat lagi, ya kekuatan yang lebih tinggi lagi, penjagaan yang lebih tinggi lagi. Wiqayatullah la tughni an mudha'afatin. Penjagaan Allah nggak akan tidak butuh kepada berlapis-lapisnya benteng atau tingginya tiang. Tetap kita jaga kesehatan, banyak minum konsumsi yang sehat-sehat, minum vitamin. Sedikit sakit minum vitamin segera, ya sedikit sakit minum vitamin, minum obat. Jangan santai, insyaallah enggak, kita sering ke masjid dulu, ya. Tetap kita jaga imunitas tubuh. Selain iman kita jaga, imun juga kita perlu jaga. Ya. Kita minta pada Allah keselamatan. Baca sholat badar sering-sering. Baca yang antum hafal sholawat badar, baca, atau doanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Ya. Dapul balanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Itu baca tiap hari. Sholawat badar baca. Antum lihatnya di Google ya. Doa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bukan Abdullah bin Alwi ya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya. Ya Latiful lam yazal utubina fi manazal innaka latiful lam tazal utubina wal muslimin. Nanti itu banyak tuh. Awalnya itu Ya Latiful lam yazal utubina fi manazal innaka latiful lam tazal utubina wal muslimin. Terus ada doa dari beliau tuh. Panjang, kita ada 20 bait syair. Itu baca tiap hari kalau perlu. Minta perlindungan. Itu mujarab untuk penjagaan kesembuhan, ya.
dijauhkan dari segala godaan, selingkuhannya itu ada tuh. Antum lihat aja di Google-nya antum biasanya buka Facebook, Twitter apa segala macam. Buka sekali-kali lah. Buka Ustadz Google sedikit bener. Ada di situ dalam bentuk apa? Foto itu. Udah ada tulisannya. Tinggal antum buka aja. Ada di sini ada. Baca itu. Atau antum punya selawat dapul balanya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, baca tiap habis sholat 5 waktu dalam kondisi seperti ini. Habis sholat 5 waktu apa kan selawatnya Habib Hasan Baharun dapul bala itu mujarab ya, untuk bala dalam 1 tahun itu mujarab. Jadi kalau bukan anak dalwa kalau nggak hafal selawat dapul balanya Habib Hasan, dan bukan anak muridnya anak dalwa kalau nggak hafal selawat dapul bala, itu antum harus hafal. Antum punya guru ini di dalwa ya, antum juga harus hafal. Itu mujarab, Nabi Muhammad yang ngajarin, coba. Ya bukan beliau ngarang begini, bukan. Wah kita mungkin ngarang. Kok ini bukan beliau yang ngarang, Nabi Muhammad yang langsung ngasih kepada beliau itu. Dalam mimpinya langsung hafal, dijajarkan kepada murid-muridnya. Ya, baca dapul bala. Di Google ada Ustaz? Ada di Google, buka aja salawat dapul bala Hasan Baharun, baca udah. Ya, enggak perlu ijazah, udah dijazahin murid-muridnya udah. Ya, baca itu. Kita di rumah anak-anak baca harus hafal. Ya. Santri-santri itu harus hafal itu, jangan nggak sampai nggak hafal baca. Oke, ya kita butuh itu. Selain tameng dalam diri kita dengan menjaga kesehatan, ya menjaga imunitas kita, imunitas tubuh kita, ya kita butuh tameng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dengan penjagaan-penjagaan tadi kita baca salawat dapul bala, salawat badar, kita baca doanya Habib Ali, Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng Bangil, itu baca itu mujarab itu. Ya. Jelas ya, jangan sampai ditinggal itu. Au alladzi la khaira fi, atau yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah. Wa qala ta'ala wa laqad atainaka sab'an mathani minal Qur'an. Sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an, 7 ayat minal mathani, dari yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan juga Al-Qur'anil azim. Qila sab'al mathani as-suwar tiwalul awal. Ada yang bilang sab'ul mathani 7 ayat, 7 surat. Ya, jadi sab'ul mathani yang bilang 7 surat yang disebutkan di awal. Itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Wal-Anfal, Al-Bara'ah. Ada yang bilang Al-Bara'ah 7. Jadi 7 masani surat tiwal awal, surat yang panjang-panjang yang di pertama 7. Ya, itu pertama surat apa? Al-Baqarah, kedua Al-Imran dulu. Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Ada yang bilang enggak ada Al-Anfal tapi Al-Bara'ah. Itu surat Taubah 7. Ya. Jadi ada yang bilang Al-Anfal, ada yang bilang juga Al-Bara'ah. Itu sab'ul mathan. Ada yang bilang seperti itu. Wal Qur'anil azim, dan juga Al-Qur'an. Al-Qur'anil azim Ummul Qur'an, itu suratul Fatihah. Al-Qur'anil azim ini maksudnya Ummul Qur'an, suratul Fatihah. Wa qila sab'ul mathani Ummul Qur'an. Ada yang bilang sab'ul mathani itu Ummul Qur'an. Ada yang bilang sab'ul mathani Ummul Qur'an. Ya, itu Al-Fatihah karena Sabu kan 7, Al-Masani yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat 5 waktu. Maka dikatakan Sabul Masani. Masani ya artinya diulang-ulang, tikror. Sabu itu artinya ayat. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Wal Quran Azim sairahu, dan Quran Azim sisanya dan surat yang lain. Wakila Sabul Masani ma fil Quran. Ada yang bilang sabul masani itu apa yang ada dalam Al-Quran, dari min amrin perintah, wa nahyin larangan, wa busyra kabar gembira, wa indar peringatan, wa darbil masal itu perumpamaan, wa i'dadin ni'am yang Allah sebut nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
wa atainaka nabal Qur'an azim, dan cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'anil Karim. Itu 7 jadi semua. Ya, perintah, larangan, kabar gembira, peringatan, perumpamaan-perumpamaan, beberapa nikmat yang Allah sebutkan, yang 7 cerita-cerita yang di dalam Al-Qur'an. Wakila sumiyat Ummul Quran masani li anna tusanna fi kulli raq'ah. Dikatakan Ummul Quran Al-Fatihah itu sabul masani, ya. Karena tusa musanna, karena diulang-ulang dalam Al-Qur'an di dalam salat. Ya, fi kulli raq'ah kita baca surat Al-Fatihah. Enggak sah kalau kita enggak baca suratul Fatihah, maka diulang-ulang. Wakila balillahi ta'ala istasnaha li Muhammadin. Ya, dan bila 7 ini yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dakharaha lahu duna sair anbiya. Yang Allah simpan khusus Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Nih, Al-Fatihah. Dalam disebutkan waktu Rasulullah lagi bersama para sahabat, ya, Rasulullah mendengar ada malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kau dengar suara begitu? Ada suara Ya, aku dengar. Itu pintu langit tidak pernah dibuka kecuali pada saat ini, ya Rasulullah. Ya, pintu langit yang dibuka kecuali pada saat ini. Ya, Allah menurunkan satu malaikat dengan membawa surat Al-Fatihah yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum kau. Surat Fatihah dan khawatim surat Al-Baqarah. Akhir 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya Al-Fatihah dan khawatim surat Al-Baqarah, Allah akan penuhi segala kebutuhannya, Allah akan penuhi segala hajatnya. Baca khawatim surat Al-Baqarah, inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tubu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulullah bima unzila ilaihi min rabbitus rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, doanya kita ini. Ya, kalau kita hayati apa artinya? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami. In nasina aw akhtana, ketika kami lupa dan ketika kami salah. Enak banget gak itu? Hah, enak gak? Ya, enak gak? Ya, Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, coba bayangkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina, manja banget kan? Manja enggak? Manja ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Enak banget. Ya, apalagi? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami seperti apa yang telah kau bebankan umat-umat terdahulu. Wala tuhamilna ma la taqata lana bih, dan juga jangan membebankan kami kepada apa yang kami tidak mampu untuk kami beban, untuk kami pikul. Allahu akbar. Ya, udah minta kagak disiksa walaupun kami salah kalau lupa, minta jangan dibebanin lagi. Ya, dengan apa yang dibebankan umat terdahulu enggak cukup itu. Minta jangan apa? Jangan dibebanin hal yang kami tidak mampu. Coba. Enak gak buat Nabi Muhammad? Enak gak? Enak ini ayat ini kalau kita resapi dalam, jangan baca ratib, jangan cuma lewat begitu aja. Resapi ayat ini. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna. Tuhammilna pakai tasjid, hammala. Jadi kalau hamala yahmilu hamlan biasa gendong. Ya, tapi kalau hammala dibebanin kita, suruh bawa, suruh ditekanin lagi gitu loh. Ya, ditekanin lagi. Karena dengan hammala yuhammilu, jadi benar-benar dibebanin, sekuat-kuat kita harus kuat. Tapi kalau hamala biasa membawa, membopong. Tapi kalau hamala udah tasjid, udah benar-benar penekanan di situ. Tapi jangan dikasih kita. Wala tuhammilna ma la taqata, bukan wala tuhammilna, enggak, tapi tuhammilna dengan tasdid kan. Wala tuhammilna ma la taqata nabi. Ya, udah kita dikasih Al-Fatihah sama Allah. Ya, buat segala kemudahan, kelancaran, kesembuhan dan surat Al-Fatihah. Baca surat Fatihah 7 kali di atas air. Fatihah 7 kali di atas air baca. Dengan niat apa ente? Sembuh dari penyakit. Baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 7 kali. Yuk, minum airnya. Insyaallah Allah kasih kesembuhan. Yakin tapi. Ya.
Ya, yakin, jangan ragu-ragu. Tapi baca kelas yang khusyuk. Ya Bismillahirrahmanirrahim, HP Bismillahirrahmanirrahim, main HP lagi buka Facebook, saya baca Fatihah, ya kagak ada usulnya, baca ayat terdepan, ambil wudhu, menghadap kiblat, minta pada Allah, ya Allah dengan berkat surat Al-Fatihah, sembuhkanlah penyakit saya punya orang tua ya Allah. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, 7 kali, tiup, insyaallah Allah kesembuhan, yakin. 7 kali Fatihahnya, sebagaimana yang dibacakan oleh Sa'ad bin Mu'adz ya, yang ngeruqyah. Bapak salah satu orang diruqyah sama beliau. Dibacakan apa? Surat Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Ya Allah kasih kesembuhan. Ya, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an yang di situ ada kesembuhan. Itu. Ya. Jadi ayat surat Sabul Masani, ada yang bilang Sabul Masani ini Al-Qur'an. Apa suratul Fatihah. Ya. Dikatakan sabak karena ayatnya 7. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kecuali ada yang mengatakan Bismillah bukan termasuk ayat Fatihah. Nah, 7-nya mana? Ihdinas siratal mustaqim itu ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi di ayat ke-7. Ayat ke-7 tuh. Ya, yang mengatakan bismillah bukan termasuk ayat Fatihah. Tapi kita mazhab Syafi'i bismillah termasuk Fatihah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Tapi kalau yang mengatakan Fatihah bukan termasuk basmalah bukan termasuk ayat dari Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Itu ayat ke-7 tuh. Ya. Maka dikatakan 7 ayat Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang itu adalah dalam dalam sholat. Nah, Al-Fatihah adalah surat yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka dikatakan iddakharaha lahu duna sa'il anbiya. Allah simpan surat Fatihah ini yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sumiyal Qur'an matsani li anna al-qisas tasannafi. Nah, ada yang bilang tadi sebagaimana dikatakan Sabul Masani itu Al-Qur'an. Kenapa? Li anna al-qisas tasannafi, karena kisah di dalam Al-Qur'an itu banyak diulang-ulang. Ya, yang paling banyak kita Bani Israel. Yang paling banyak kita siapa? Kita Bani Israel, umat yang cengkal. Ya, umat yang ibaratnya enggak tahu diri gitu. Bani Israel, maka banyak-banyak diceritakan. Ya, uzkuru ni'mataka allati an'amta 'alaik gitu. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israel. Bagaimana Allah muliakan mereka terus. Biar apa kita? Kenapa dengan cerita? Biar kita ini mengambil sebuah pembelajaran dari cerita-cerita itu. Bahwa ada buktinya. Ya Allah mengatakan seperti ini, Allah menciptakan seperti ini dan sudah terbukti ada umatnya, ada kelompoknya mengambil, sehingga kita bisa mengambil sebuah pembelajaran ya dalam cita-cita. Wakila Sabul Masani akramna kabisab ikaramat. Ya. Maksudnya Sabul Masani ada yang bilang kami muliakan engkau wahai Muhammad dengan 7 kemuliaan. Al-huda, petunjuk, wan nubuwah, kenabian, warahmah, rahmat. Nabi Muhammad porosnya rahmat, intinya rahmat. Ya, wasyafa'ah, syafaat, wal wilayah, kekuasaan, wa ta'zim, pengagungan, wasakinah, ketenangan. Ya. Itu makna dari 7 ayat yang diberikan, 7 pemberian yang Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Tadi Al-Kautsar, kemudian ini sab'an minal masani, 7. Ya, 7 ini apa? Macam-macam. Ada yang bilang 7 ayat, ada yang bilang 7 surat, ada yang bilang 7 kemuliaan, ada yang bilang 7 yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah, larangan, seterusnya. Ada yang bilang 7 masani ini adalah Al-Fatihah. Ya, dan ini yang banyak. Ini yang adhar, pendapat yang kuat Sabul Masani adalah Al-Fatihah. Karena nggak ada yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad
surat Al-Fatihah. Mafhum? Ya, mudah-mudahan sedikit menjadi kita lebih cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah anugerahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad, dan Allah anugerah kita syafaat Nabi Muhammad kelak nanti yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Fatih berkubul wa tammi kulli syai' ma'mul sallallahu alaihi wa sallam min kulli syarri jaribatan kulli khair ana wadina masyayikhina ana bi qulubina qalbina mal huda wa taqal afa wal maut al islam al iman bila min imtihan bi haqqina Allah ta'ala auladana putarifin wa faqina wa yahum fi din wa dina wa sabil wa ja'al sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musyrikan wa syadid nadir anna Allah ta'ala wa fi ta'ala wa shumdana wa fi dina masrubana sihlagana bi jarata wa fatah halana wa junna dina wa sarhadina akhirah wa yahum min imin wa amalin wa ta'ata wa salahatu wa hadikal jabah wajah khalsikan haji karim ila Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sabatul bakabah sayyidina Nasir wa sallallahu alaihi hamid halim masyaallah sayyidina Sayyid sabda hal segala perkara di kumatin amati umat khasa an wa tagashamira sayyidina Habib Abdullah bin Asyad wa ali alaihi Muhammad Mahdi alaihi wa Habib Hasan alaihi salim sayyidina Habib Muhammad bin Al-Marqiz Abbas bin Abdul Malik wa usulihim wa birhim sayyidina Habib tahsigab sigab wa sayyidina Abu Bakar bin Muhammad sigab wa sayyidina Habib wa ali alam anna takashahum bi rahmatika mujanawiyan fa nabarakatihim wa sarihim anwarihim ulumihim bidin wa akhwajin hamzin muhabbatuhum yatawafana manatihim wa afnatihim wa afiyah al hadina hulina dan salih jami'a shamila min khair dunya min akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل يوم واغفر لنا أورادي وآمن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولدي والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل محبة أو جيرة نصبة والمسلمين أجمعين ربك فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى رسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عجل به وآله وصحبه عدد تفسيس به والحمد لله بالبدء والتنعيم.